Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Halauli secara resmi menyerahkan sertifikat dan surat pencatatan kekayaan intelektual KI kepada 24 penerima di Bali di Gedung Sirarnawe Taman Budaya Provinsi Bali. Apresiasi positif dari pemerintah pusat tersebut tentunya tidak lepas dari perjuangan diplomasi politik kebangsaan di bidang tradisi, seni, budaya, dan usada yang secara gigih dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster dalam memproses pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual kepemilikan komunal berupa ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional maupun kekayaan intelektual kepemilikan personal berupa hak paten dan hak cipta. Gubernur Wayan Koster mengatakan dengan adanya penyerahan sertifikat kekayaan intelektual ini merupakan wujud nyata dari implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali yang salah satunya di bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Selain di bidang pangan, sandang, dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan hingga bidang pariwisata. Hal ini juga sebagai wujud nyata di dalam mengimplementasikan prinsip Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Yang kami miliki di Bali ini, termasuk produk kerajinan berbasis budaya yang kami miliki di Bali seperti kain tenun endak Bali yang Bapak pakai juga hari ini dengan Bapak Dirjen. Mengenai endak Bali ini, Bapak Menteri, terima kasih atas kerja Bapak, usulan kami untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual komunal endak Bali ini Bapak telah setujui dan akan disahkan hari ini, termasuk juga produk ramuan yang bersumber dari arak Bali, usada Bali yang sekarang digunakan untuk pencegahan COVID-19 sudah juga keluar. Nah, dengan demikian kalau sudah dia memiliki sertifikat perlindungan seperti ini, pertama warisan budaya itu akan terjaga, akan terlindungi, tidak bisa dimanfaatkan oleh semua pihak secara sembarangan. Dan yang kedua adalah dia akan bisa diberdayakan sebagai pusat perekonomian, pengembangan ekonomi kreatif yang bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Nah, sejak saya dilantik menjadi gubernur, Pak Menteri, 5 September 2018 yang lalu, dan Ibu Mega secara khusus datang ke Bali memberikan arahan 2019 yang lalu mengenai pentingnya kekayaan intelektual bagi produk budaya Bali ini, telah diproses dan mendapat sertifikat itu tahun 2019 yang keluar 2020 itu 46 produk. Kemudian yang diproses 2020 keluar 2021 sekarang ini adalah 24. Jadi sudah ada 70 produk budaya yang mendapat sertifikat atau pencatatan kekayaan intelektual dari Bapak Menteri. Dan saya tahu bahwa dibandingkan dengan daerah lain, Bali paling progresif dalam urusan ini. Ya. Mengapa? Karena saya ingin betul-betul ini terjaga dengan baik, dilindungi, dan kemudian bisa diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah saya terus terang mengirim sejumlah produk untuk diusulkan kepada Bapak Menteri, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, saya belum menyampaikan. Saya kalau mengirim surat tidak melepas surat begitu saja secara administratif. Saya teleponin, saya WA Pak Menteri, dan terutama sekali Pak Dirjen Kekayaan Intelektual. Sebelum jadi barangnya nggak pernah saya berhenti untuk telepon dan WA. Jadi saya ngatur terus beliau. Ya, jadi sampai acara hari ini sudah keluar 24, tambah lagi yang merek 63, jadi luar biasa. Sengaja saya acarakan di sini Pak Menteri. Pertama adalah untuk menghormati kedatangan Bapak bersama Bapak Dirjen atas kerja keras Bapak yang telah meloloskan sejumlah produk mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual Bali. Kita patut mengapresiasi beliau karena luar biasa. Paling banyak ini sekaligus itu 24, nggak gampang. Yang saya tahu sebelumnya nggak pernah diurus.
dilepas begitu saja. Sekarang kami memiliki institusi Badan Riset dan Inovasi Daerah yang di dalamnya ada fungsi khusus untuk mengelola usulan-usulan kekayaan intelektual. Dan kami akan integrasikan dengan kabupaten kota sebali. Jadi akan dibuatkan portalnya, aplikasi untuk mengintegrasikan semua usulan kekayaan intelektual yang ada di Bali ini, supaya kita tahu apa saja yang sudah mendapat perlindungan, apa saja yang perlu, yang belum, dan harus kita jaga. Karena ini cara kita untuk melindungi warisan budaya kita. Itulah sebabnya pada acara ini kita kemas secara khusus, secara rapi, bernuansa budaya, Pak Menteri, untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak, penghormatan kepada Bapak, Pak Menteri dan Bapak Dirjen. Nah, itu. Jadi hari ini kita acarakan seperti ini, dan yang hadir di sini semua sudah mengikuti rapid test antigen. Kalau nggak negatif hasilnya nggak boleh masuk. Yang nabuh ini sudah antigen semua, yang nari juga antigen semua. Kalau nggak negatif nggak boleh masuk. Gitu. Kalau saya 2 hari yang lalu 1 kali antigen, 2 kali swab. Karena mau menghadap Bapak Presiden dipanggil 2 hari yang lalu, saya sudah bawa swab dari Bali, keluarnya 2 hari yang lalu, sampai di sana swab lagi. Jadi mungkin hampir bolong hidungnya. Jadi yang hadir di sini udah sehat semua. Jadi karena itu tidak perlu kekhawatiran akan terjadi penularan COVID-19. Jadi aman kita semua di sini, Pak Menteri, nyaman gitu. Hal kedua mengapa diadakan di sini, Pak Menteri, adalah kebetulan Dekranasda Provinsi Bali sedang menyelenggarakan pameran IKM Bali Bangkit, termasuk produk ndek Bali ini. Di masa pandemi ini kami menolong para IKM Bali karena terpuruk akibat masa pandemi. Bulan Desember yang lalu diadakan Dekranasda, pameran IKM-nya itu buruk-buruk begitu, terjadi transaksi 2,4 miliar. Lumayan itu hasilnya. Dan sekarang dimulai lagi tanggal 1. Nah, karena itu nanti habis acara ini kami mohon Pak Menteri bersama Pak Dirjen dan jajaran lihat-lihat pamerannya, dan tentu tidak cukup lihat-lihat, beli sekalian. Sesuai selera Bapak suka keris, beli keris. Bapak punya istri mau beli bros, beli bros. Bapak suka ndek, beli ndek. Nanti akan saya antarkan. Tapi yang bayar Bapak. Gitu. Nanti kalau saya bayar, kita nyogok, ya gitu. Jadi, itu tujuannya Pak Menteri, supaya kita betul-betul secara konkret membuktikan bahwa produk budaya ini tidak saja kita lindungi, tetapi kita berdayakan secara nyata. Dan di dalam situasi masa pandemi yang sulit ini, kita berempati kepada para pelaku IKM Provinsi Bali. Nah, ini yang dihadiri oleh para pengrajin dari berbagai daerah kabupaten kota, yang produknya itu sudah dikurasi yang sangat baik, yang layak untuk dipamerkan di sini, dan betul-betul ini dibina untuk menimbulkan satu kelas mana nanti akan dipromosikan secara nasional dan mana yang akan dipromosikan secara internasional. Mengenai ndek Bali ini, Pak Menteri, kami laporkan kami sudah kerjasama dengan rumah model Christian Dior, sudah tanda tangan LOI beberapa minggu yang lalu, dan tanggal 11 akan tanda tangan MOU. Produknya sudah dikirim ke sana, kain ndek ini. Jadi dipakai oleh Christian Dior untuk busana tahun 2021, dan juga motifnya digunakan untuk tas dan sepatu. Pak Menteri, kami laporkan bahwa kerjasama dengan Dior ini, kami dengan menjaga prinsip kewibawaan pemerintahan Indonesia, dan terutama sekali Bali. Kami tidak mau menegosiasikan hal-hal yang prinsip untuk pelestarian ndek ini. Jadi yang dipakai oleh Dior itu adalah ndek yang dibuat secara tradisional di Bali, handmade, limited edition, dan diproduksi di
industri kerajinan rakyat langsung di masyarakat. Tidak boleh menggunakan produk dari luar Bali, harus yang betul-betul diproduksi di Bali, digeluti langsung oleh penenun Bali. Jadi dengan demikian betul-betul terjaga warisan budayanya, dan kemudian juga betul-betul bisa diberdayakan sebagai sumber perekonomian masyarakat. Kemudian setelah kerjasama dengan Dior, kami tindak lanjut dari arahan Bapak. Endek ini akan kami gunakan sebagai busana harian pada hari tertentu yang rencananya akan dibuatkan surat edaran gubernur yang akan disampaikan pada tanggal 11 Februari yang datang. Setelah acara ini kami tidak boleh mendahului arahan dari Bapak dan keputusan dari Bapak. Jadi dengan demikian Bapak memberikan perlindungan komunal kekayaan intelektual Endek ini, dan kemudian langsung akan diberdayakan untuk masyarakat di Provinsi Bali sebagai sumber kesejahteraannya. Itulah yang ingin kami sampaikan, Bapak Menteri, Bapak Dirjen, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati atas kehadirannya. Jadi di sini hadir para bupati, wakil bupati. Nanti kita harus gerak. Ini adalah sesuatu yang betul-betul akan bisa menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Jangan kita lalai, jangan menganggap remeh, jangan menganggap enteng mengenai hal-hal yang seperti ini. Justru sangat penting dan strategis untuk kita jaga dan kita kembangkan secara bersama-sama ke depan di Provinsi Bali. Saya kira itu Bapak Menteri, laporan saya, Bapak Dirjen, Bapak Ibu semua. Kalau ada kurang mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Saya Paramasanti, Om Santi 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 Om. Gubernur mengajak seluruh daerah di Bali harus terus memberdayakan dan mempatenkan hasil industri masyarakatnya, termasuk kekayaan intelektual kepemilikan komunal berupa ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional. Mengingat Bali meskipun pulaunya kecil, namun memiliki kekayaan dan keunikan luar biasa. Harus mensiasati kondisi ini dan kita tidak boleh terjebak. Ya, bahwa kita menghadapi suatu kondisi yang sangat berat, yes. Tetapi kita tidak boleh mengurung diri dan tidak bisa melakukan apa-apa. Penyiasatan agar kita bisa keluar dari pandemi ini dan tetap beraktivitas memang perlu kita lakukan, tetapi tetap menjaga protokol COVID. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur, pemerintah kabupaten, para pengrajin di sentra kekayaan intelektual, ya, sentra pengrajin, sentra industri yang telah bekerja keras untuk menghidupkan perekonomian daerah melalui peran sertanya di bidang kekayaan intelektual. Saya tahu Pak Gubernur betul-betul punya determinasi yang kuat untuk ini. Kita tidak melihat tadi tayangan-tayangan, saya katakan Pak Gubernur, hebat sekali setiap desa, setiap daerah ini mempunyai adat budaya yang sangat kuat. Tanpa perlindungan yang baik, ini suatu saat akan. Kita sudah berpengalaman, ada tarian yang telah dipertunjukkan di daerah lain, bahkan di negara lain. Pernah tari reok Ponorogo diklaim oleh suatu negara, pernah batik diklaim oleh suatu negara, yang akhirnya menyadarkan kita bahwa itu adalah kekayaan intelektual komunal Indonesia. Kok negara lain mengambilnya? Coba dibayangkan kalau Christian Dior memakai dasar tenun pendek ini tanpa mau melihat nilai-nilai kekayaan intelektual bahwa itu adalah produk Bali. Ini mereka hanya tinggal memakainya begitu saja. Kesadaran kita akan mendaftarkan ini dan membuatnya menjadi pertama dalam membuat itu menjadi perda adalah perlindungan di daerah, dan mendaftarkannya sebagai kekayaan intelektual merupakan perlindungan hukum tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, sehingga siapapun yang menggunakannya
harus menghargai kekayaan intelektual itu. Dan kalau ada nilai ekonomis di dalamnya, maka mereka bertanggung jawab memberikan hak-hak ekonomi terhadap para pencipta, terhadap komunal yang mempunyai yang haknya terdaftar sebagai kekayaan intelektual. Untuk itu, atas nama Kementerian Hukum dan HAM, atas nama Menteri, sebagai Menteri saya mengucapkan terima kasih atas determinasi yang kuat daripada Pak Gubernur untuk mendaftarkan kekayaan intelektual komunal di daerah di Provinsi Bali ini. Dan saya berharap seluruh daerah di Indonesia, para gubernur, para bupati disadarkan untuk melakukan hal yang sama. Yasona Halauli menegaskan kekayaan intelektual merupakan nyawa dari sebuah produk melalui tindakan menjaga, meningkatkan reputasi atau mutu suatu produk, sekaligus melindunginya melalui sistem kekayaan intelektual. Hal ini bertujuan supaya produk yang dihasilkan dari kekayaan intelektual terlindungi dari pemanfaatan tak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak lain di kemudian hari. Sistem kekayaan intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perkembangan perekonomian dan perdagangan baik di pusat maupun di daerah. Seperti yang telah terjadi di Bali, yakni kain tenun endek Bali yang sudah digunakan oleh Rumah Mode Dunia, Christian Dior, kemudian ada arak Bali, hingga kopi Bali yang menunjukkan setiap daerah memiliki kearifan lokal dan potensi yang mampu meningkatkan ekonomi. Dalam acara yang berlangsung dengan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dan dihadiri oleh peserta yang terbatas dengan terlebih dahulu menjalani rapid test antigen. Tercatat ada 24 nama yang menerima sertifikat dan surat pencatatan kekayaan intelektual oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Terdiri dari 19 KI kepemilikan komunal berupa ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional, 1 KI kepemilikan personal berupa hak paten, dan 4 KI kepemilikan personal berupa hak cipta, yakni meliputi tenun endek Bali, tari Wong Ramayana, drama tari Gambu, seni gerabah Banjar Basang Tamyang, siat geni Desa Adat Tuban, siat tipat bantal, tari baris Babuang Desa Adat Batulantang, tari baris Sumbu Desa Adat Semanik, tari leko Desa Adat Sibang Gede, tradisi Kebo Dongol Desa Adat Kapal, tradisi Mebug-bugan Desa Adat Kedonganan, tradisi siat yeh Banjar Tebe, seni pertunjukan tek-tekan Bali, mekare-kare Tenganan Pegeringsingan, ngaro Banjar Madura Intaran Sanur, maguak-guakan, dan ari-ari megantung.